Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sekar Pratiwi dengan NPM 2413025072. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai matriks transformasi. Nah, jadi untuk membuat grafik seperti ini, grafik matriks transformasi, itu kita harus menghitung atau membuat perhitungan mengenai koordinat titik hasilnya. Jadi kita memerlukan titik A, B, C, dan D. Nah, ini ada rumusnya. Jadi cara perhitungannya itu seperti ini. Kita asumsikan yang pertama itu ada translasi. Ini ada 10 X 01 TY 001. Jadi yang boleh kita rubah itu hanya yang TX dan TY saja. Bisa kita rubah sesuai apa yang kita mau, sesuai kemauan kita, sesuai yang kita butuhkan atau kita perlukan. Jadi untuk 1001 ini mutlak dari rumus. Kemudian ada rotasi, ini cos 0, min sin 0, 0, kemudian sin 0, cos 0, 0, 0, 1. Nah, jadi yang bisa kita rubah itu cos, sin, itu kita bisa rubah mungkin 30% atau 45% dan yang lain-lain. Kemudian ini ada skala yang kita rubah SX dan SY nya saja. Kemudian translasi balik, ini yang boleh kita rubah itu min TX dan min TY nya saja. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan translasi dulu. Yang pertama, jadi TX dan TY nya dirubah, kita masukkan, kemudian rotasinya, kemudian skala, baru yang terakhir translasi balik. Nah, di sini ada tambahan, ini kita rubah sendiri sesuai apa yang kita mau. Jadi di sini 351. Kemudian ini ada caranya kenapa kok semakin ke bawah itu semakin berkurang. Jadi ini caranya itu yang pertama ini, asumsi pertama itu dikalikan dengan yang 3 baris di ujung kanan. Contohnya itu seperti ini. Jadi di situ kan 0, ini contohnya 0 min 1 0 dikalikan dengan min 2. Nah, jadi ya di sini dikali 0 dikali min 2 seperti ini. Kemudian dikurang min 1, kemudian dan seterusnya hingga menghasilkan 3 min 2 1, intinya itu dikali. Langsung aja ke perhitungan saya. Dan di sini untuk asumsi yang pertama itu saya menggunakan min 3 dan min 5. Asumsi ke 2 itu 0, min 1 1 0, ini 90 derajat. Kemudian yang ketiga ini saya menggunakan 2 dan 1. Kemudian yang terakhir ini saya menggunakan 3 dan 2. Dan untuk yang paling kanan itu saya menggunakan 72, yaitu ini NPM saya. Kemudian kita turun lagi ke bawah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang awal ini nanti akan dikalikan dengan yang ujung untuk
ditaruh di ujung kanan berikutnya. Jadi asumsi pertama sudah tidak digunakan, jadi tidak perlu diturunkan. Selanjutnya kita turunkan lagi dengan cara kita kali. Asumsi yang ini, yang pertama, kita kalikan dengan yang 4 min 3, 1 ini. Atau hasil perkalian dari asumsi pertama, translasi, geser, dikali 7, 2, 1. Kemudian selanjutnya ini diturunkan lagi seperti tadi. Karena ini sudah digunakan, dihitung, jadi sudah tidak diturunkan lagi. Kemudian ini yang intinya caranya itu dari yang paling kiri dikalikan dengan yang paling kanan, yang dimana yang paling kanan ini hanya 3 baris. Kemudian seperti sebelumnya dikali dan hingga menghasilkan 9, 6, 1. Tapi di sini kita masukkan 7,2 yang kita masukkan tadi itu. Jadi ini hasilnya saja. Kemudian yang B juga sama. Di sini saya menggunakan min 3, min 5. Ini juga 90%. Ini juga 21 dan ini juga 32. Hanya saja titik B-nya yang saya rubah dengan 24. Ini bebas. Caranya juga sama seperti tadi, karena yang sebelah kiri dan yang paling kiri dan yang paling kanan akan dihitung, maka yang diturunkan hanya 3 dari kanan. Jadi kemudian diturunkan lagi karena dikalikan, dihitung. Yang paling kiri dihitung dengan yang paling kanan. Kemudian diturunkan, yang paling kiri dikalikan dengan yang paling kanan. Dan seterusnya hingga mendapat nilai 5, 1, 1. Selanjutnya untuk titik C di sini, untuk asumsinya saya samakan dengan yang AB sebelumnya, hanya saja untuk titik C-nya ini saya rubah tentunya. Saya rubah dengan 7 dan 4. Seperti tadi caranya, diturunkan, kemudian dikali, diturunkan, dikali, diturunkan, dikali, hingga menghasilkan 5, 6, 1. Kemudian titik terakhir, titik D. Saya di sini juga menggunakan asumsi dengan angka yang sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya titik D-nya saja yang saya rubah. Itu saya menggunakan nilai atau angka 2, 6. Seperti sebelumnya, itu dikalikan dengan yang paling kiri, kemudian kita masukkan di bagian di turunan kedua, di bagian paling pojok kanan, dan seterusnya diturunkan, dihapus yang paling kiri, kemudian dikali, dihapus yang paling kiri, dikali hingga di sini menghasilkan 1, 1, 1. Nah, jadi inilah perhitungan koordinat titik dari matriks transformasi. Kemudian ini langsung saja kita masukkan ke ininya ya. Jadi tadi kan titik A-nya itu 7,2. Jadi kita kali di sini dari soal memang X0-nya itu 7, Y0-nya itu 2, W-nya itu 4, dan H-nya itu 6. Jadi titik A itu rumusnya X0, Y0, jadi X0, Y0 7,2. Kemudian titik B-nya X0 ditambah W, Y0. Jadi X0-nya ini kan di sini 7, kemudian kita masukkan 7 di sini. Kemudian ditambah W-nya itu 4, kita masukkan, Y0-nya itu 2. Nah, jadi kita hitung, kita jumlahkan, jadilah hasilnya 9,2.
Kemudian titik yang C ini menggunakan X0 itu 7, kemudian ditambah W-nya itu 4, Y0. Jadi 7 ditambah 4, 2 ditambah H-nya itu 6. Jadi dijumlahkan hasilnya 11,8. Kemudian titik yang D itu X0, Y0 ditambah H. Jadi X0-nya itu 7, 2 ditambah H-nya itu 6. Jadi ini jadi hasilnya 7,8. Oke, jadi kita masukkan di sini. Titik A itu kan 7,2, kemudian titik B-nya itu 11,2, kemudian titik C-nya 11,8 dan titik D-nya 7,8. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai matriks transformasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.